Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang di kanal yang selalu menyajikan fakta di balik skor, membedah data di balik euforia, dan mengulas strategi di balik setiap selebrasi timnas. Kali ini, kami akan membongkar kisah di balik kemenangan timnas Indonesia U23 atas Filipina dalam lanjutan grup A Piala AFF U23 ke 2025. Bukan hanya sekadar skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, melainkan bagaimana Garuda Muda di bawah arahan Gerald Van den Broek terus bertransformasi jadi tim yang disiplin, haus gol, namun masih punya banyak PR untuk dieksekusi. Pelatih asal Belanda ini dengan tegas mengatakan, kami seharusnya bisa cetak 4-5 gol. Sebuah pernyataan yang tidak main-main. Lantas, apa faktor yang bikin gol tambahan gagal hadir? Bagaimana lemparan maut Robby Darwish lagi-lagi jadi senjata andalan? Dan apa arti kemenangan ini untuk langkah Garuda Muda menuju semifinal? Tenang, semuanya akan kami bedah tuntas di sini, fakta, data, dan analisis jernih. Hanya di Cek Fakta, karena di sini rumor minggir, fakta bicara. Malam itu, Jumat 18 Juli tahun 2025, langit di atas Senayan terasa lebih bergelora dari biasanya. Sejak sore, ribuan pendukung Garuda Muda sudah memadati area Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Warna merah mendominasi, bendera merah putih berkibar di setiap sudut, genderang dan chants terdengar bergemuruh memecah keheningan. Bagi supporter, laga ini lebih dari sekadar laga kedua di fase grup. Ini adalah langkah konkret Garuda Muda membuktikan diri bahwa mereka layak disegani di rumah sendiri. Apalagi, rekor 8-0 di laga perdana melawan Brunei membuat ekspektasi supporter makin membuncah. Kemenangan telak lagi, begitu harapannya. Namun di lapangan, Filipina datang dengan misi berbeda. Mereka tidak mau jadi bulan-bulanan, apalagi sudah paham gaya bermain Indonesia di laga perdana. Taktik bertahan dalam deep block diterapkan dengan disiplin sejak menit awal. Disinilah peran Robby Darwish jadi vital. Sejak laga pertama, bek Persib Bandung ini memang dikenal punya senjata rahasia lemparan ke dalam jarak jauh. Bukan sekadar lemparan asal, tapi diarahkan presisi ke area kotak penalti. Inilah yang akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-23. Lemparan Robby dari sisi kiri membuat barisan belakang Filipina panik. Jaime Rosquillo, gelandang Filipina, berusaha menanduk bola ke arah samping, namun posisi badannya kurang ideal. Bola justru meluncur ke gawangnya sendiri. SUGBK bergemuruh 1-0 untuk Indonesia. Skor ini bukan hanya angka. Gol bunuh diri Filipina menegaskan satu hal. Indonesia benar-benar siap memanfaatkan peluang dari bola mati, set piece, hingga skema lemparan. Ini bukti latihan intens Van den Broek membuahkan hasil. Setelah unggul 1-0, Garuda Muda tidak mengendurkan serangan. Statistik mencatat Jens Raven, Raihan Hennen, dan Kadek Aral beberapa kali melepaskan percobaan berbahaya. Crossing dari Marcelino Ferdinand, umpan terobosan Kadek Aral, hingga tusukan cepat Raihan Hennen terus merepotkan Filipina. Sayangnya, sentuhan akhir jadi persoalan. Beberapa peluang lepas begitu saja. Bahkan, satu gol Jens Raven di babak kedua sempat membuat supporter bersorak hanya untuk dibatalkan wasit karena offside tipis. Van den Broek pun menyoroti hal ini selesai laga. Kami punya banyak peluang, kami harusnya bisa cetak 4-5 gol. Tapi inilah sepak bola. Ada keberuntungan, ada keputusan wasit, ada finishing yang masih perlu diperbaiki. Skema Filipina patut diakui. Bertahan dengan pola 5-4-1 membuat Indonesia sering kesulitan membongkar lini tengah mereka. Area sepertiga akhir final set menjadi medan tempur paling sengit. Raihan Hennen sendiri mengakui, kami kurang sedikit di final set. Untungnya kami beruntung dengan set piece. Kunci Filipina adalah menutup ruang antar lini, memaksa Indonesia lebih sering melepaskan umpan silang atau bola lambung. Untungnya Garuda Muda punya Robby Darwish. Tanpa lemparan jauhnya, Filipina mungkin pulang dengan 1 poin. Meski hanya 1-0, hasil ini menunjukkan konsistensi filosofi Van den Broek. Dari mulai pemusatan latihan, dia menekankan pentingnya harmoni, chemistry, dan pola pikir saling mendukung. Tak heran Raihan Hennen menyebut, kami solid karena 2 minggu kamp bareng. Semua pemain berbaur, Coach Gerald tekankan kami harus saling support.
Inilah revolusi Vandenburg. Tak ada lagi ego pemain bintang. Semua bekerja keras sama rata, semua dituntut fokus 90 menit, dan semua dituntut bermain cepat, mendominasi penguasaan bola, dan memanfaatkan sekecil apapun peluang bola mati. Kini, Garuda Muda berdiri di puncak grup B dengan 6 poin. Malaysia, sang rival, menunggu di laga pamungkas. Malaysia juga membantai Brunei 7-1, artinya mereka punya selisih gol besar. Kemenangan atau hasil seri cukup untuk Indonesia jadi juara grup. Namun Vandenburg jelas tidak mau anak asuhnya main aman. Kami harus tetap cetak gol, bukan main bertahan, tegas Vandenburg di konferensi pers. Mental juara hanya terbentuk dari keberanian mendominasi laga, bukan bertahan pasif demi skor imbang. Esok JBK akan kembali jadi saksi sejarah. Ribuan supporter diprediksi memadati stadion lagi. Koreografi, chants, genderang semuanya jadi nyawa ke-12 bagi Garuda Muda. Di laga pamungkas nanti, satu hal pasti. Dukungan langsung bisa membuat Malaysia gugup. Kemenangan atas Malaysia bukan sekadar tiket semifinal, tapi juga sinyal ke tim-tim besar di grup C seperti Thailand. Bahwa Garuda Muda bukan sekadar tuan rumah, tetapi kandidat kuat penguasa ASEAN di level U23. Kemenangan tipis atas Filipina 1-0 lewat gol bunuh diri membuktikan satu hal. Timnas U23 Indonesia sudah matang dalam memanfaatkan situasi bola mati. Namun, PR besar masih ada penyelesaian akhir dan variasi serangan di sepertiga akhir wajib diasah. Gerald Vandenburg patut diapresiasi karena berhasil menumbuhkan mental disiplin dan percaya diri. Tetapi, harapan publik kini lebih besar. Garuda Muda tidak cukup hanya mendominasi fase grup. Juara grup adalah harga mati, semifinal jadi target, dan gelar juara jadi mimpi besar yang layak diwujudkan di rumah sendiri. Bagi Sobat Cek Fakta, mari kita dukung Garuda Muda dengan semangat, doa, dan sorak-sorai di stadion atau dari rumah. Karena perjalanan mereka masih panjang. Mari kawal fakta, rayakan kerja keras, dan kita percaya Garuda Muda akan terbang makin gagah di Piala AFF U23 ke 2025. Terima kasih sudah menonton dan membaca di Cek Fakta. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan pantau terus update Timnas Indonesia U23 hanya di kanal yang selalu fakta bicara hoaks minggir.